Halo Sobat Literatur, jumpa lagi dengan saya Cynthia. Khusus episode kali ini, saya mau mengucapkan selamat kepada kalian, mahasiswa baru dan siswa baru yang telah memasuki jenjang pendidikan baru, dunia baru, dan tentunya tantangan baru. Teruslah berkembang, berproses, dan jangan pernah takut salah. Sebab kesalahan ialah keniscayaan bagi manusia yang sedang berproses. Gegap gempita penyambutan generasi baru sering disalahartikan oleh senior, kakak tingkat, atau kakak kelas. Alih-alih mengenalkan kehidupan baru dan pendidik juniornya, senior justru berbuat perpeloncoan dan menyuburkan budaya senioritas. Sakit sini. Sobat Literatur, dunia pendidikan kita masih kerap dirundung dengan tindakan perpeloncoan dan senioritas yang justru tak bermoral dan tak ada gunanya. Saat tahun ajaran baru, pasti ada saja kasus yang terdengar, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga kematian yang dialami oleh junior. Tahun ini, adanya pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat senior untuk melakukan ospek online terhadap mahasiswa baru. Seperti yang sempat viral di dunia maya, yakni ospek online Universitas Negeri Surabaya yang diwarnai dengan adegan marah-marah senior terhadap mahasiswa baru dengan dalih mendisiplinkan. Ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Pak. Gak ada. Kamu tahu tata enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Maaf, Kak. Maaf. Kenapa harus pakai itu? Tak hanya terjadi di Surabaya, tahun lalu mahasiswa baru Universitas Khairun Ternate diminta meminum air liur oleh seniornya dalam kegiatan ospek. Kisah paling memilukan terjadi pada tahun 2014. Seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda, Jakarta Utara harus menemui ajalnya di tangan seniornya. Dia habis dianiaya hanya karena dinilai tidak kompak, serta tak respek jika berhadapan dengan para seniornya. Sederet kasus ini sungguh memilukan dan mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Kejadian demi kejadian terus berulang, seperti menjadi budaya dan hal yang wajar di dunia pendidikan. Mengapa perpeloncoan atas nama senioritas tumbuh subur di dunia pendidikan Indonesia? Dan bagaimana asal-usul perpeloncoan ini? Mari kita diskusikan. Check it out! Senioritas adalah gejala sosial yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam hal fenomena ini, terjadi pemisahan kelompok secara sosial berdasarkan umur dalam lingkup jenjang pendidikan. Orang yang lebih tua mendapatkan labelisasi secara otomatis sebagai senior, sedangkan yang jauh lebih muda adalah junior. Inilah pola dasar dari situasi senioritas. Pola dasar ini kemudian semakin mengikat dan membentuk sebuah relasi sosial. Senioritas dan perpeloncoan ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Ya, ini adalah warisan budaya penjajah. Sejak tahun 1898 hingga 1927, Stovia atau yang biasa kita kenal sebagai Sekolah Pendidikan Dokter zaman Hindia Belanda sudah menerapkan kebiasaan senioritas. Pada masa itu, status senior dan junior dijunjung tinggi. Para junior dijadikan anak buah oleh para senior untuk melakukan berbagai hal. Muhammad Rum yang pernah jadi siswa Stovia dan belakangan menjadi ahli hukum mewakili Indonesia di perundingan Rumroyen tahun 1949, punya catatan yang lebih rinci dalam tulisannya di Bunga Rampai dari Sejarah, volume 3 tahun 1983 halaman 81. Ia menyebut di Stovia memberlakukan masa perpeloncoan selama 3 bulan, bukan masa yang sebentar tentunya. Kata-kata keras bisa keluar dalam perpeloncoan 3 bulan itu. Senioritas di dunia pendidikan acap kali disalahartikan. Ada yang memanfaatkan relasi sosial ini untuk membuli, menekan juniornya, atau bahkan memiliki kuasa atas juniornya. Contohnya adalah, sudah hal yang lumrah ketika seorang senior memerintahkan junior sesukanya, atau menggunduli kepala juniornya.
Padahal, itu semua tidak ada aturan bakunya. Perilaku-perilaku tersebut ada karena terbiasa. Seperti yang terjadi pada zaman kolonial dulu. Zaman sekarang pun kondisinya tidak jauh berbeda. Bahkan dipertegas dengan adanya aturan senioritas yang kerap kita dengar, yakni pasal 1, senior selalu benar, dan pasal 2, jika senior melakukan kesalahan, maka kembali lagi pasal 1. Nah, sobat literatur, mengapa semua itu bisa terjadi? Senioritas terjadi karena adanya serangkaian kecenderungan yang mendorong seseorang untuk beraksi dan bereaksi dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan inilah yang melahirkan praktik-praktik, persepsi-persepsi, dan perilaku tetap, teratur, yang kemudian menjadi kebiasaan, yang tidak lagi dipertanyakan aturan yang melatar belakanginya. Adanya keinginan diakui oleh junior adalah salah satu faktor tumbuh suburnya praktik senioritas di dunia pendidikan. Selain itu, ajang balas dendam pun menjadi faktor yang membuat kebiasaan senioritas ini terus terulang, seperti lingkaran setan. Sobat literatur, pemaknaan relasi sosial antara senior dan junior seperti itu tentu tidak sejalan dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tentu kita tidak bisa menghilangkan kebiasaan yang sudah mengakar puluhan, bahkan ratusan tahun lamanya. Kita hanya bisa meminimalisir perilaku senioritas yang negatif. Toh, senioritas itu sah-sah saja selama itu positif. Artinya, sobat literatur bisa membuat kebiasaan baru dalam lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Sebab, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memerdekakan manusia. Bagi para senior dimanapun kalian berada, pesan saya, merdekakanlah junior-juniormu. Biarlah mereka berkembang dan berproses sesuai kehendaknya. Dan bagi para junior dimanapun kalian berada, jika senior sudah memerintahmu tanpa alasan, menindas tanpa sebab, maka hanya ada satu kata, lawan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya Cynthia, salam literasi.